Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Liantika Permatasari, mahasiswi PPG Prajabata Angkatan 1 tahun 2024, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kali ini, saya akan menjelaskan taktik baik terkait dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang disebut dengan ZPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Ada kampanye praktik baik terkait dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya. Saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya sejak kelas 2 pada mata pelajaran matematika dengan top bilangan sampai 10.000. Penerapan scaffolding pada ZPD bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 2 sehingga mampu mengatasi permasalahan secara mandiri. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pada pembelajaran matematika kelas 2 di SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya, masih banyak peserta didik yang kurang memahami konsep materi yang dipelajari. Dalam pembelajaran yang berlangsung, peserta didik terbiasa untuk melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan atau tidak mengalami pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga pembelajaran yang terlaksana tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kemampuan serta sosiokultural peserta didik yang berbeda-beda. Peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda pada setiap individunya. Dengan hal ini, guru yang berperan sebagai fasilitator dapat memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Guru dapat mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan merancang pembelajaran yang metode dan tekniknya sesuai. Pengertian scaffolding. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan bimbingan atau bantuan yang kemudian secara perlahan bimbingan atau bantuan tersebut mulai dikurangi hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandiriannya yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran dengan menggunakan scaffolding mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Vygotsky, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut berada dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Pengertian Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan dalam pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan dalam pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau biasa disebut dengan tutor sebaya. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding ini saya lakukan di kelas 2G pada pembelajaran matematika pada topik pembelajaran bilangan sampai 10.000. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah: langkah yang pertama, pengenalan materi. Pengenalan materi dilakukan melalui video pembelajaran yang ditampilkan di layar proyektor dengan materi bilangan sampai 10.000. Langkah kedua yaitu pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara heterogen.
informasi dari satu sumber saja, yakni guru, akan tetapi mereka juga mendapatkan dengan melalui interaksi dengan teman sebayanya. Langkah yang ketiga. Langkah ketiga merupakan pemberian lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok yang telah dibentuk oleh guru. Langkah keempat merupakan guru memberikan bimbingan. Guru memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan scaffolding. Pelaksanaan pendekatan scaffolding sendiri dilakukan pada saat peserta didik berdiskusi dengan kelompok yang telah dibentuk, di mana guru memberikan bimbingan pada setiap kelompok yang ada untuk memastikan dan mengkonfirmasi dari apa yang telah mereka kerjakan di LKPD yang telah diberikan oleh guru. Selain itu, guru juga memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik jika terdapat kesulitan dalam pengerjaan LKPD. Setelahnya, secara perlahan-lahan peserta didik akan diberikan tanggung jawab secara langsung untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Guru mulai mengurangi bantuan atau bimbingan secara perlahan-lahan hingga mencapai tingkat kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Langkah kelima. Langkah kelima merupakan pemberian evaluasi. Pemberian evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik bertujuan untuk melihat hasil pembelajaran dengan menerapkan scaffolding pada ZPD. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada ZPD adalah: yang pertama, peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi dan mampu memberikan umpan balik dengan kelompok lain selama proses pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua, dengan adanya diskusi kelompok yang dilakukan, dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, adanya peningkatan pemahaman peserta didik. Dengan adanya pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang disampaikan dan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang keempat, peserta didik memiliki keberanian untuk mengutarakan pendapatnya dalam kelompok maupun luar kelompoknya dan dalam menyampaikan hasil dari diskusi kelompok sehingga pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik. Yang kelima, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman serta menyenangkan. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Melalui scaffolding dapat meminimalisir kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, salah satunya pada materi pembelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding ini, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran bermanfaat.